Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Oh ya, kembali lagi bersama Kak Mei di Ilalang Pustaka. Judul dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah mendongeng. Wah, kira-kira Kak Mei bakal dongeng apa ya? Ada yang bisa tebak nggak ya? Lihat, Kak Mei sudah pakai propertinya nih. Apa kira-kira kalau memakai dua telinga yang sangat menggemaskan ini? Ayo, siapa yang mau tebak? Oke, tanpa berlama lagi, Kak Mei akan memulai sebuah dongeng. Ada yang tahu nggak ya dongengnya apa kira-kira? Nah, seperti yang sudah dipublikasikan kemarin, Kak Mei akan membawakan dongeng dari buku ini dia. Nah, kemungkinan ini agak sedikit terbalik ya, karena Kak Mei menggunakan kamera depan. Buat Sobat Ilalang Pustaka yang ingin baca atau mau membaca cerita-cerita dongeng dari koleksi Ilalang Pustaka, bisa langsung menghubungi Kak Mei ya. Atau kita akan bertemu di lapak dari Ilalang Pustaka di setiap minggunya. Dan nanti kalau sudah ada atau sudah melakukannya, akan Kak Mei kasih tahu ke kalian. Siapa yang mau baca buku? Siapa yang mau menggambar, menulis, atau mendongeng? Saya. Oke, tanpa berlama lagi, Kak Mei akan membacakan dongeng yang berjudul Tito Tikus Terbang. Ayo, siapa yang pernah berpikir bahwa tikus pernah terbang? Gimana ya kira-kira? Nah, oke. Di sini kami akan bacakan ya. Sebentar. Nah, seperti ini kan lebih legang. Oke, Kak Mei akan membacakan cerita tentang tikus Tito. Tito adalah nama dari tikus yang ternyata apakah dia bisa terbang? Mari kita simak. Oh iya, buat teman-teman, udah siap belum? Harusnya sudah siap ya. Kak Mei mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Ini adalah cerita binatang tentang seorang tikus yang bernama Tito. Teks cerita ini ditulis oleh Fitri Indra Haryanti dan ilustrasinya Indra Bayu. Lucu sekali ya gambarnya. Ada seekor tikus. Oke. Wah, ilustrasinya bagus sekali. Suatu ketika Tito si tikus sedang melihat gerhana rembulan dan dia melihat kelelawar yang sedang terbang. Nah, Tito si tikus tiba-tiba berbicara seperti ini. Oh, senangnya bisa terbang, kata Tito si tikus. Manusia kadang menyebut kalong sebagai tikus terbang, kata kalong sang kalong. Nah, lalu selanjutnya di sebuah taman yang indah, keesokan paginya ketika bangun, Tito tikus melamun. Siapa di sini yang suka melamun? Nah, alangkah menyenangkan kalau aku bisa terbang. Aku bisa melihat semua pemandangan dari atas langit. Nah, selanjutnya
ada gambar apa ini? Ada gambar ember, ada gambar keran, ada tikus. Kemudian Tita si tikus mulai merasa lapar. Kalau lapar gimana? Lapar gitu ya. Nah, terus Tito bicara seperti ini. Wah, ini saatnya mencari makan. Aku akan menjemput Toto tikus di rumahnya, di loteng. Jadi Tito menjemput siapa? Tito menjemput Toto. Oke, kita lanjutkan. Karena tubuh Toto ini dia sangat gemuk, sedangkan si Tito kurus kecil dan ramping. Ia bisa berlari dengan cepat dan melintasi kebun. Nah, ini dia. Lah, suatu hari Tito si tikus berjumpa dengan Ibu Dara. Ini dia. Gambarnya apa? Ibu burung dara. Nah, di kebun Tito tikus ini bertemu dengan Ibu Dara yang sedang menangis. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu Ibu Dara bertanya pada Tito, Tito tikus, apakah kamu melihat telurku? Maaf Ibu Dara, aku tidak melihat telurmu, ucap si Tito. Ternyata Ibu Dara kehilangan telurnya. Dan karena Tito merasa bersedih melihat Ibu Dara bersedih, Tito akhirnya bicara, aku akan membantumu Ibu Dara untuk mencari telurmu yang hilang. Terus Tito bilang seperti ini, mungkin kita bisa melihat dari atas sana agar lebih jelas. Nah, lalu Ibu Dara terbang dan hinggap di atas Nail. Ibu Dara melihat, mana ya telurku? Apakah telurku bisa kutemukan? Seperti itu. Mereka mengamati sekeliling kebun. Agar ia bisa mengetahui apakah telurnya ada di sekitar sana. Namun sayangnya Tito tidak menemukannya. Lalu Tito teringat, oh iya, aku tadi mau menjemput Toto si tikus di atas loteng. Sesampainya di sana, ia melihat Toto si tikus. Bangun Toto, bangun, ayo kita mencari makan, ucap si Tito. Tapi Toto si tikus tidak mau. Dia bilang, aku sakit Tito, aku tidak bisa mencari makan. Dengan baik hati, Tito si tikus akhirnya berbicara seperti ini. Jangan khawatir Toto, aku akan mencarikan makanan untukmu, kata Tito. Nah, siapa yang temannya kalau sakit akan perhatian? Mungkin Sobat Ilalang Pustaka harus seperti itu ya. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, ini dia. Toto si tikus yang gemuk di atas loteng tadi sebesar ini teman-teman. Sedangkan Tito yang ramping dan kurus ini dia bisa berjalan sangat cepat. Dan dia yang membantu Toto si tikus untuk mencari makanan. Kita lanjutkan ceritanya. Tito si tikus mengendap-endap memasuki dapur. Ia melihat katuk kucing tidur yang pemalas itu, dan dia segera mengambil kue. Nah, ini kucingnya yang tadi. Wah, tapi tidak berhasil. Malah dia melihat sebuah telur. Wah, jangan-jangan ini adalah telurnya Ibu Dara lagi, ucap si Tito. Kemudian dia bilang kepada Toto, Toto, please, jangan makan telur itu.
Jangan-jangan telur itu adalah telurnya ibu Dara. Sebagai gantinya, aku akan mencarikanmu makanan. Nah, dan Toto si tikus bersedia dan baiklah. Sebagai gantinya, kamu harus mencarikanku makan. Lalu ceritanya berlanjut seperti ini. Tito si tikus akhirnya mengambil apel di dapur. Sayangnya Kato kucing melihatnya dan dia harus berlari. Gimana? Berlari agar tidak tertangkap oleh kucing. Nah, lalu mereka saling kejar mengejar. Nah, selanjutnya Tito ini masuk ke dalam air. Dia masuk ke dalam danau. Sehingga si Kato kucing tadi tidak bisa mengejar. Alhamdulillah, dia tidak bisa mengejar Tito lagi. Nah, selanjutnya karena Kato si kucing takut dengan air, akhirnya Kato si kucing pergi meninggalkan Tito. Lalu Tito memberikan buah apel tadi ke Toto di atas loteng. Sebagai gantinya, Tito boleh membawa telur tadi ke ibu Dara. Nah, Tito akhirnya memberikannya kepada ibu Dara. Ibu Dara, apakah ini telurmu? Ucap Tito. Lalu ibu Dara berkata, wah, iya, benar sekali Tito. Di mana kamu menemukannya? Terima kasih banyak. Kamu telah menemukan telurku yang sangat kucari sejak beberapa hari yang lalu. Kalau habis menolong, lalu ibu Dara mengucapkan terima kasih, Tito akan mengucapkan apa teman-teman? Tito mengucapkan, sama-sama ibu Dara, semoga kamu tetap menjaga telurmu dengan baik. Lalu sesuatu hal terjadi. Tiba-tiba di atas loteng terjadi kebakaran. Wah, tolong, ucap Toto di atas loteng karena dia tinggal di loteng. Dan sekejap Tito berlari ke atas loteng untuk menolong Toto. Namun sayangnya api terus membara dan terus membakar loteng. Ibu Dara yang mengetahui hal tersebut akhirnya menolong Toto si tikus dan Tito dengan cara memegang ekornya untuk terbang. Karena Toto memiliki badan yang sangat gemuk, Toto dicengkram ekornya dan diajak terbang. Seperti itu teman-teman. Sedangkan Tito si tikus, dia karena bertubuh ramping, akhirnya dia bisa naik ke atas punggungnya ibu Dara. Mereka akhirnya terbang menyelamatkan diri. Tito yang sangat ingin terbang merasa senang sekali karena bisa melihat pemandangan dari atas langit. Wah, bagus sekali ibu Dara pemandangannya. Aku sangat senang. Terima kasih ibu Dara, kau telah menyelamatkanku dan Tito. Dan juga Toto maksudnya. Dan akhirnya aku bisa terbang dan melihat atas langit pemandangannya yang sangat bagus. Ucap Tito kepada ibu Dara. Teriaknya, ya, aku bisa terbang. Yeay, akhirnya. Bye-bye hewan-hewan yang ada di bawah. Aku terbang. Aku Tito si tikus yang bisa terbang. Ucapnya dengan senang gembira. Nah, akhirnya si Tito berhasil meraih impiannya. Toto si tikus yang berbadan gemuk tadi, dia ternyata tidak sakit teman-teman. Dia ternyata bilang, maaf ya Toto,
Tito dan Ibu Dara, sebenarnya aku tidak sakit, aku hanya malas. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan malas lagi. Jadi, Toto yang biasanya pemalas, dia akhirnya tidak malas lagi. Karena apa? Karena pembelajaran dari lotengnya yang kebakaran, akhirnya dia tidak bisa berlari dengan kencang. Karena apa? Karena dia malas dan bermalas-malasan tidur-tiduran, sehingga dia tidak bisa berlari dengan kencang seperti Tito si tikus yang tadi. Nah, gimana teman-teman? Apa nih kira-kira pembelajaran yang bisa didapatkan dari cerita Tito tikus terbang? Karena pembelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini sangat berharga. Bisakah teman-teman untuk membantu Kak Mei supaya tahu pembelajaran apa yang didapat dari dongeng ini? Hayo. Oke, Kak Mei bantu ya. Nah, pembelajarannya dari dongeng Tito tikus terbang ini, yang pertama, teman-teman, dengan hewan apapun atau dengan siapapun, teman-teman harus saling membantu seperti yang dilakukan oleh Tito kepada Ibu Dara dalam menemukan telurnya. Dan yang kedua, kepada sesama teman harus saling membantu dan menyayangi. Seperti halnya saat Toto si tikus sakit, Tito si tikus akhirnya membantu mencarikan makanan. Karena yang sakit kan biasanya dia tidak bisa bergerak dan ingin istirahat. Dan sedangkan kita yang sehat harus bisa membantunya. Misalnya saat teman-teman ada temannya yang sakit, teman-teman bisa membantu untuk memberikan minum, memberikan makanan, karena dia tidak bisa untuk melakukannya sendirian. Dan yang ketiga, yang terakhir, teman-teman jangan malas ya, seperti yang dilakukan oleh Toto. Karena kalau teman-teman malas, apalagi berbohong padahal tidak sakit, tapi mengaku sakit, akhirnya berada dalam keadaan bahaya. Dan keadaan bahaya tersebut, iya kalau ada yang menolong. Kalau tidak ada yang menolong, teman-teman hanya bisa mengandalkan siapa? Diri kita sendiri. Untuk itu, teman-teman harus mulai berolahraga, tidak bermalas-malasan, dan juga saling membantu satu sama lain. Nah, itulah dongeng Tito tikus terbang pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa selalu membaca dongeng dan cerita-cerita menarik. Ingat ya, membaca cerita tidak harus saat sebelum tidur loh. Teman-teman bisa membaca cerita kapan saja dan di mana saja. Karena dengan itu teman-teman bisa rajin membaca. Membaca juga bisa membaca apapun loh, tidak harus membaca buku. Teman-teman juga bisa membaca di lingkungan sekitar, mengamati, mengobservasi kira-kira pengalaman apa ya, atau apa ya yang bisa dilihat dan bisa kita pelajari, termasuk keadaan lingkungan sekitar. Nah, itulah ceritanya dari kami di sini selaku perwakilan dari Ilalang Pustaka mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di cerita dongeng selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu Inu karena sudah bersedia mampir di Ilalang Pustaka. Oke, mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang buku lain ya. Atau nanti kami bisa untuk mendongeng dengan bantuan teman-teman atau bantuan dari sobat Ilalang yang lain, yakni dari boneka dongeng. Oke, sampai jumpa ya.
Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih Bu Inu, terima kasih teman-teman. Kak Mei ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.